Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat rekan-rekan Syariah Saham sudah mengikuti acara ini, berkenan ya. Terima kasih juga di sini sudah hadir salah satu direktur utama dari Kode, salah satu emiten yang mungkin teman-teman tidak asing lagi ya, apalagi dengan pergerakan sahamnya yang memang fenomenal kan bisa dibilang gitu ya. Salah satu emiten di bursa yang baru saja IPO, kodenya KRY atau biasa dibilang Karya, itu PT Bangun Karya Perkasa Jaya. Jadi ini sudah ada direktur utamanya Pak Darmo. Selamat pagi Pak Darmo. Selamat pagi bagi semua teman-teman komunitas Oke. Syariah Saham. Selamat pagi dan salam Ya. kenal dari kami emiten Karya. Nah, baik, terima kasih Pak untuk sambutannya. Nah, di sini juga sudah hadir Mang Amsi selaku founder dari Syariah Saham. Terima kasih Mang Amsi sudah hadir. Siap Kang, lanjutkan. Oke, ya di sini nanti juga akan dipandu dengan salah satu yang fenomenal ya. Oh, mungkin banyak di belakang layar dulu. Ini mirip saya dulu di belakang layar nih. Kalau sekarang saya suruh di depan layar nih. Sekarang ada Mas Aryo, salah satu tim Syariah Saham yang di balik Assalamualaikum. layar pembuatan. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mas Aryo. Nah, ini. Pagi, Nah, posisinya Pak kali Darmo, ini maaf sih. ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas. Nah, posisinya teman-teman kali ini live Zoom untuk talk show kali ini itu agak sedikit seru ya. Kenapa? Karena dari 4 kota yang berbeda nih sekarang. Nah, ini bisa dibilang saya di Jakarta, Mang Amsi di Cianjur, Mas Aryo di Bandung, dan Pak Darmo ada di Surabaya. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan bahwa ke semua kegiatan syariah saham bisa dilaksanakan di mana aja. Tinggal nunggu aja nih nanti Mang Amsi bisa live dari Qatar atau dari luar negeri mungkin ya Bang. Itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama nanti kami akan mulai dengan sambutan dari founder Syariah Saham Mang Amsi. Mungkin boleh Mang Amsi silakan. Oke, terima kasih Kang Adi. Yang terhormat Bapak Darmo Budiono selaku Direktur Utama PT Bangun Karya Perkasa Jaya atau dengan kode emiten KRYA ya Bapak. Yang terhormat Kang Adi sebagai Direktur Utama Syariah Saham juga. Eh, Beliau ini nyamar Pak, sebenarnya beliau Direktur Utamanya. Saya ini terserah beliau diminta apa saya Wow, mau. Kemudian wow, juga ada ya. Mas Aryo sebagai analis dan juga tim di balik layar di balik layar aplikasi kami di Syariah Saham yang sudah dikenal sebagai screener saham syariah dengan berbagai kriterianya, terutama utang royalties bunga dan pendapatan halal yang pertama ada di mungkin di dunia ya, karena kriterianya juga di Indonesia satu-satunya yang seperti itu. Jadi atas nama Syariah Saham kami menyambut baik kolaborasi ini antara komunitas dengan emiten dan itu sudah selayaknya dilakukan untuk meningkatkan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat khususnya perihal saham syariah dan emitennya kinerjanya apa namanya istilahnya fundamentalnya bukan hanya sekedar melihat kode emiten saja di bursa atau di pasar tetapi juga benar-benar mengenal sahamnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, manajemennya seperti apa, karena itulah yang menghilangkan kalau dalam istilah fikih itu garornya itu hilang karena kita mengenali emitennya. Jadi teman-teman dari Syariah Saham yang bisa hadir, yang berkenan hadir di pagi ini, kita niatkan menyimak Pak Darmo dan tim dari karya ini sebagai bentuk lebih meminimalisir kegororan transaksi kita. Kenapa? Karena kita benar-benar mengenal emitennya, mengenal kinerjanya, mengenal apa namanya direksinya seperti sekarang langsung oleh direktur utamanya langsung memberikan paparan. Jadi insya Allah dengan kita menyimak paparan dari emiten karya ini kita semakin nyaman dan semakin yakin bahwa apa yang kita beli itu benar-benar saham yang ada perusahaan yang ada fundamentalnya bukan hanya sekedar kode dan menghilangkan sisi goror kita dalam bertransaksi. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Darmo dan tim dari Karya. Seperti judulnya, benar-benar kita menantikan ekspansi emiten konstruksi. Apalagi sekarang sudah mulai ramai lagi
untuk geliat saham geliat perusahaan atau geliat sektor konstruksi akan seiring dengan pembangunan infrastruktur, dan insya Allah juga karya mendapatkan berkah dari geliat sektor tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan berkah untuk kita di pagi ini. Dan selamat menyimak paparan dari Pak Darmo dan tim dari Karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Amsi. Wah, ini enggak Pak, saya bukan direktur utama sih Pak, direktur bayangan. Enggak Pak. Jadi Syariah Saham ini sebenarnya awalnya komunitas Pak, cuma memang ada beberapa hal yang mungkin di tahun kemarin dari beberapa partner kita itu minta ada PT-nya enggak. Nah, akhirnya setelah 3 tahun dari 2018 kita coba sempat bermimpi untuk membuat PT, akhirnya 2021 kemarin baru bisa terbentuk Pak. Begitu ceritanya Pak. Tapi karena yang bisa mobile itu di Jakarta lebih simpel, jadi saya dijadikan direktur. Hanya di atas kertas Pak, di atas kertas Pak. Tetap kita direkturnya bareng-bareng bertiga. Gitu Pak. Luar biasa lah, luar biasa. Salut, Iya, salut, luar biasa, gitu. luar biasa. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mang Amsi untuk waktu dan tempatnya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama nanti untuk selanjutnya akan langsung dipandu nih dari tadi mungkin Mas Arya sudah kapan nih saya nih, kapan nih saya nih. Oke Mas, tenang saja Mas, saya kasih waktunya dan tepat ya. Untuk Pak Darmo nanti selanjutnya akan dipandu dengan Mas Aryo. Nanti pas penutup mungkin bisa saya kembalikan lagi di saya. Untuk sebelum kita mulai, mungkin teman-teman nih, mumpung masih seger semua nih, boleh on cam semua nggak ya? Kita akan foto bersama dulu, mumpung masih lengkap, masih seger-seger. Betul. Nah, nanti kalau udah habis presentasi pusing nih sepertinya nih, waduh beli nggak ya, beli nggak ya. Tapi mohon di disclaimer on dulu ya di awal. Jadi acara ini hanya untuk sebatas untuk mengedukasi, bukan untuk memberikan jual beli nanti. Oh ini harus beli karya atau beli emiten ini enggak. Tapi memang Syariah Saham di sini pengen untuk edukasi biar teman-teman enggak beli kucing dalam karung. Nah, kalau IPO kan cuma baca prospektus ya, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang lengkap, nanti bisa langsung ditanya langsung nih, mumpung kita dikasih kesempatan bisa face to face walaupun secara online dengan Pak Darmo dan tim. Oke, izin saya capture dulu ya Pak untuk sebentar. Oke, teman-teman. Oke, saya coba hitung. Oh, sebentar Pak Darmo. Kameranya udah keluar. Oke. Saya hitung 1, 2, 3, smile. Oke, saya izin copy paste dulu sebentar. Slide berikutnya boleh, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga event pagi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Terima kasih Mas Adi, Bang Amsi, dan Pak Darmo. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, menyempatkan waktunya nih di weekend ini gitu ya, jauh-jauh dari Surabaya. Alhamdulillah dengan teknologi sekarang meeting bisa di mana saja, kapan saja, dan tentunya bisa menambah silaturahmi ya Pak. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama gitu ya. Alhamdulillah dapat kesempatan mengundang emiten KRYA yang bisa dibilang cukup fenomenal lah ya. Dari kalau saya lihat kemarin itu pertumbuhan sekitar 160 atau 170% dari harga IPO gitu. Nah, sebetulnya emiten karya ini apa sih gitu kan? Usahanya apa, bisnisnya apa, prospeknya seperti apa. Nah, alhamdulillah kita kedatangan langsung Pak Darmo, direktur utamanya. Nanti beliau akan presentasi beberapa materi dan tentunya nanti kita akan buka Q&A juga. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang pasti, misalkan gitu ya, apakah beli atau harus jual. Tapi tetap saya dan teman-teman menghimbau bahwa ini adalah bukan ajakan jual atau beli. Kita sama-sama belajar untuk menganalisa sebenarnya fundamentalnya seperti apa ini karya. Baik, tanpa berlama-lama, saya silakan Pak Darmo untuk memaparkan sedikit materinya, Pak. Silakan.
Baik, sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman semua. Ini hari Sabtu, tapi kehormatan lah diundang untuk berbicara, mempresentasikan perusahaan kami. Sebentar, saya izin share screen ya teman-teman semua. Mas Aryo. Udah di monitor teman-teman semua sudah muncul? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada semua? Sudah ya. Coba saya apa namanya full screen. Oke. Inilah kami, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang tanggal 25 Juli tahun ini kami listing resmi sebagai saham konstruksi dan sekaligus saham syariah. Mungkin agenda hari ini ada 3 ya, sekilas tentang perseroan kami, yang kedua tinjauan industri dan bisnis, yang ketiga ikhtisar keuangan dan operasionalnya. Sekilas tentang ini, kami berdiri di tahun 2007, tepatnya 15 tahun yang lalu. Kita ini kami emiten konstruksi yang bergerak di bidang konstruksi umum dan konstruksi baja. Kami kantor pusat di Jalan Patimura, Plaza Segi 8, Blok C 851 sampai 852 di Sukomanunggal, Surabaya. Mungkin teman-teman kalau yang di Surabaya, monggo mampir bisa, kita welcome, terbuka ya, kan begitu. Kegiatan usaha kami fokusnya adalah di pekerjaan proyek infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan industrial. Tapi kami juga mempunyai sertifikat badan usaha komplit, dari mulai gedung, dari mulai perumahan, dan lain sebagainya. Kami punya semua, tapi kami lebih mengkerucutkan, lebih mengkhususkan diri di proyek-proyek infrastruktur dan industrial. Dan kami ini yang swasta dan pemerintah, baik itu BUMN, baik itu kementerian, kami mengerjakan lebih dari 200 proyek di berbagai Indonesia. Kami juga mempunyai workshop fabrikasi terintegrasi untuk mempermudah proses untuk fabrikasi bahan baku baja itu sendiri. Visi kami adalah menjadi perusahaan konstruksi terdepan dan terpercaya serta berkarakter dengan pelayanan inovatif, komunikatif, disertai kepedulian dan komitmen yang tinggi kepada klien. Untuk mewujudkan visi kami itu, adapun misinya adalah memberikan selalu kepuasan kepada pelanggan dalam bentuknya desain, kualitas, dan mutu bangunan, serta harga yang kompetitif. Ini riwayat singkat kami, berdiri sejak tahun 2007, 2012 ada peristiwa-peristiwa penting sampai 2016. Ini yang lebih ini. Tepatnya hampir sama ya, Mas Aryo, Pak Mang Amsi, Pak Adi juga. 2016 ini kami meraih ISO 9001, ISO 14001, namun sekarang OSAS ini sudah diganti, udah bukan ganti ya, intinya berubah nama menjadi ISO 45001 di bidang manajemen K3. Kalau yang ISO 9001 adalah manajemen mutu, ISO 14001 ini adalah manajemen dampak lingkungan. Sampailah kami, emiten karya ini resmi listing di tanggal 25 Juli 2022 menjadi perusahaan terbuka dengan nama tetap PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Inilah kami, kantor pusat di Surabaya, ini workshop kami dan office kami. Workshop kami berada di Margomulyo Jaya, Blok A nomor 10 sampai 11. Ini di Jakarta juga ada, teman-teman. Kalau tahu di Kemayoran ada Office Tower, Fontana Office Tower.
Dan ini adalah ruangan kami di Jakarta. Kantor Jakarta ini berfungsi sebagai kantor perwakilan kami dan juga kantor administrasi kami. Ini workshop kami nih, kebanggaan kami yang membedakan dari emiten-emiten konstruksi lainnya. Kami semua pekerjaan, semua by Bangun Karya Perkasa Jaya murni dari permulaan fabrikasi sampai pengiriman, kami semua handle own. Inilah sertifikat kami yang setelah kami punya, semua sudah alhamdulillah sudah memperoleh grade besar semua, baik dari gedung maupun sipil. Ini sertifikat penghargaan juga kami, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ya, ini yang penggantinya OSAS 18001. Dan ini penghargaan dari para klien-klien yang puas terhadap kinerja kami tanpa injury selama kami bekerja. Dan untuk teman-teman ketahui, di tahun ini 2022 kami akan sudah mulai on progress, ongoing melakukan ISO 37001 versi 2016. Ini malah berita yang paling baru, teman-teman komunitas syariah saham yang pertama kali ini yang kami beritahu, kan begitu. Kami juga dari Kementerian Kemenaker, kami mendapatkan penghargaan SMK 3 versi Gold, sudah tertinggi juga kelasnya. Yang sebelah kiri itu adalah sertifikatnya Bursa Efek yang kami dapat di tanggal 25 Juli kemarin. Inilah kami juga, perkenalkan saya Hokwan Darmo Budiono selaku Direktur Utama, dan Ibu Brigita Notatmojo selaku Direktur Perseroan, dan Pak Pramana Budiharjo selaku Komisaris Utama kami, dan Bapak Budi Herlambang selaku Komisaris Independen kami. Kita masuk ke bab 2, tinjauan industri dan bisnis. Ini flowchart standar dan utama kami dari mulai mendapatkan tender pekerjaan, tender pembangunan, sampai kepuasan pelanggan sebagai pemilik proyek tersebut. Begitu. Dari proses tender, masuk ke penghitungan tender itu sendiri, masuk ke pengerjaan ke divisi engineering, habis itu diolah untuk pengiriman material-materialnya, pembelian, divisi procurement dan purchasing, pengiriman oleh divisi logistik, dan kami juga mempunyai divisi mechanical electrical piping, kita sendiri semua. Sampai kita bentuk untuk divisi project dan construction-nya. Inilah strategi kami juga, selalu ada 4 ya, selalu menjaga hubungan baik dengan semua owner pemberi kerja, supaya selalu diikutkan dalam tender berikutnya. Yang kedua adalah memperluas segmen market pelanggan berbasis pembiayaan APBN, seperti ke proyek-proyek Kementerian PUPR dan kementerian lain. Yang lagi hot saat ini adalah proyeknya Kementerian PUPR yang di IKN. Insya Allah kami akan berikut serta berkontribusi membangun IKN. Yang keempat adalah memfokuskan dalam efisiensi dan mengontrol biaya material upah setiap proyek, sehingga mengefisiensikan dan meningkatkan, memaksimalkan profit yang kami peroleh. Yang terakhir adalah pembenahan dari sisi sumber daya manusianya dengan melakukan berbagai tes kepribadian dan pelatihan-pelatihan yang rutin kami selenggarakan. Inilah kebanggaan kami juga, portofolio, teman-teman bisa melihatnya. Kami bervariasi dalam pembangunan. Kebanggaan kami ada di Garuda Indonesia Training Center, di Kosambi, kami yang pembangunannya, ada jembatan juga, bentangnya 30 meter. Terus kalau teman-teman pasti tahu ini, di Bali, kalau teman-teman di Benoa, Tanjung Benoa, semua cruise yang terkenal semua sandarnya adalah di Terminal Cruise Benoa. Itu kami
kami yang membangun dan suatu kebanggaan menjadi favoritnya di benua. Kami juga pembangunan di Pelabuhan Inde, Terminal Inde, ada dermaga di dermaga Lantamal 6 Makassar, ada di markas komando juga di Tarakan. Nah, ini juga di Jakarta, mungkin teman-teman juga tahu, di Tanjung Priok, tanggul banjir, di Indonesia Power. Kami juga membangun tanggul banjir juga, kalau teman-teman nongkrong sering di Bywalk, di depan mata, di lantai atas, itu pasti akan melihat seat pile yang di Muara Karang. Nah, ini yang di foto di bawah nomor 2 dari kiri, itu tanggul banjir PJB Muara Karang. Ini luar biasa, tingginya 4,5 meter, kami membendung laut. Terus kami juga berkontribusi membangun pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Sovivi, Maluku Utara. Ada juga pembangunan factory-nya milk processing. Kalau teman-teman tahu, brandnya adalah Milk Life. Kami juga rekanannya KIEC yang sekarang berubah menjadi nama Krakatau Sarana Infrastruktur. Kami juga, ini masterpiece kami, dom terbesar di Indonesia, 200 meter tanpa kolom tengah, sehingga ini menjadi kebanggaan dan masterpiece dari perseroan karya ini. Yang di paling bawah kanan adalah sawit. Kami juga berkontribusi, berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan sawit. Ini punyanya Cargill. Ini yang terbaru, yang lagi sudah kami akan serah terimakan. Ini nanti brandnya adalah Seafoodo. Seafoodo ini maka nugget-nugget yang bahan dasarnya adalah ikan. Dan yang paling bawah itu adalah di Sumba. Ini pekerjaan dari mulai jalan, dari mulai jembatan, dari mulai gerbang perumahannya dan faktorinya, semua kami. Ini adalah Jarum punya anak perusahaan, pabrik gula terbesar di Indonesia Timur, di Sumba. Proyek in progress kami saat ini sudah 200 nilainya ya, 225.711 juta. Dan untuk yang tahun akan kita jalankan dan sudah menang, ini adalah sudah mencapai 37.682.511.000 rupiah. Ini adalah ini juga kebanggaan kita. Ini kalau Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu, ini adalah proyek strategis nasional dari Pak Presiden untuk Antam. Antam akan memproduksi ferronikel. Di berita-berita sudah ada semua, tinggal Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman men-searchingnya di Google, ferronikel, Antam, itu keluar semua. Nah, ini kita berkontribusi menyalakan dan menghidupi proyek Antam di Halmahera Timur. Kami sudah mendapatkan nilai 29.875.000.000 rupiah. Dan di Indonesia Power, ini di Makassar, dengan nilai 7.807.000.000 rupiah. Totalnya 37 miliar sekian. Dan ini adalah proyek proyeksi yang kita on targetnya kita harus mendapatkan di tahun ini ke beberapa, dan nilainya bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini totalnya kita on hand di tahun ini, insya Allah mendapatkan proyek 219.277.000.000 rupiah. Yang terakhir, bab terakhir adalah ikhtisar keuangan dan operasional.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa melihat di layar, revenue yang kita dapatkan di Juni di semester 1, kuartal kedua tahun 2022 sudah mencapai 92 miliar sekian. Ini sudah pertengahan tahun, dan insya Allah Desember 2022 kami sudah istilah di saham bisa all time high untuk revenue di 250 miliar sekian rupiah. Aset juga kita bertumbuh dari tahun 2019, 2020, 2021, dan sekarang Juni 2022, ini sudah bertumbuh asetnya menjadi 140 miliar 991 juta sekian. Hutang liabilitas pasti akan meningkat juga, tapi beriringan dengan ekuitas. Ekuitas yang kita capai untuk semester 1, kuartal kedua, di Juni 2022 adalah 59 miliar 482 juta rupiah. Sangat fantastis karena kita sudah melewati masa pandemi, dan ini waktunya kita untuk gaspol untuk mencapai proyeksi yang kita akan dapatkan di tahun ini. Net profit margin juga meningkat drastis sehingga mencapai 11% dibandingkan dengan Juni 2019, Juni 2020, Juni 2021, kita fantastis. ROE-nya juga meningkat, ROE-nya juga meningkat, DER-nya kita menurun. Terima kasih dari kami, direksi dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.